Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Hidayat dari kelas PKUA dengan NIM 220302500032. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Dari pengertian teori tadi, adapun pengertian teori humanistik menurut para ahli, yaitu Arthur Combs. Belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya sendiri. Dan adapun menurut Abraham Maslow, yaitu proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Dan yang terakhir ada Carl Rogers, yaitu proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Selain dari pengertian tadi, ada pun ciri dan manfaat teori humanistik. Ciri teori humanistik itu menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Selain dari ciri, adapun manfaat teori humanistik yaitu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi lebih baik. Kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Dan yang ketiga, menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Dan yang terakhir, meningkatkan keinginan belajar individu. Dari ciri dan manfaat teori humanistik, adapun tujuan teori humanistik, yaitu bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dan berharap agar bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Itu mampu memahami diri sendiri untuk meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kekurangan teori humanistik yaitu pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualisasi. Apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Dan yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Dan yang terakhir, munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan murid yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Dari kekurangan tersebut, adapun kelebihan teori humanistik yaitu meningkatkan minat belajar individu, membantu membentuk kepribadian seperti perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, dan membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik, dan mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Dan adapun tahap pembelajaran menurut tokoh penganut aliran humanistik, itu menurut David Alcorn, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, eksperimen aktif. Dan menurut Peter Honey dan Alan Manford, yaitu peserta didik tipe aktivitas.
peserta didik tipe reflektor, peserta didik tipe teoris, peserta didik tipe pragmatis. Adapun menurut Benjamin Samuel Blount, yaitu kawasan kognitif, kawasan efektif, kawasan psikomotor. Dan yang terakhir menurut Jürgen Habermas, yaitu technical learning, vertical learning, e-learning, mancoptery learning. Nah, dan dari beberapa materi yang saya bahas, adapun penerapan teori belajar humanistik pada metode pembelajaran, yaitu langkah pembelajaran. Pertama, pendidik harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Pendidik merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pendidik harus mengidentifikasi kemampuan murid. Pendidik melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Peserta didik membuat rancangan fasilitas belajar. Peserta didik memberikan bimbingan agar peserta didik dapat belajar secara aktif. Pendidik mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Pendidik memberikan bimbingan mengenai konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil pembelajaran. Pendidik memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Selain dari langkah pembelajaran, adapun aplikasi dalam pembelajaran, yaitu memperhatikan dan memberikan motivasi terhadap peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham, mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya, menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media, visual maupun audio. Tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Memberikan dorongan untuk peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Memastikan suasana belajar tetap kondusif dan memacu keaktifan tiap peserta didik. Nah, selain dari penerapan, adapun praktek dan evaluasi pembelajaran teori humanistik. Praktek pembelajaran teori humanistik itu, dalam prakteknya teori humanistik ini cenderung mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Oleh sebab itu, walaupun secara eksplisit belum ada pedoman buku tentang langkah-langkah pembelajaran dan pendekatan humanistik, aplikasi teori humanistik ini lebih menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran dalam teori ini, peserta didik sebagai subjek didik dan peran guru dalam pembelajaran humanisme sebagai fasilitator. Selain dari praktek pembelajaran, adapun evaluasi pembelajaran teori humanistik, yaitu evaluasi pembelajaran teori humanistik dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses peserta didik sebagai pelaku utama dalam prosesnya. Pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran, sehingga dalam proses evaluasi pembelajaran dilakukan dengan penilaian proses. Ada beberapa metode penilaian yang dapat dilakukan, diantaranya adalah penilaian dengan pengamatan atau observasi dan portofolio, dan lain-lainnya. Selain itu, adapun implikasi teori belajar humanistik, guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. Itu guru sebagai fasilitator. Pertama, sebaiknya memberikan perhatian kepada pencipta suasana awal, situasi kelompok ataupun pengalaman kelas.
Yang kedua, fasilitator membantu memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan dalam kelas dan juga tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam pembelajaran yang bermakna tadi. Dan yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dan yang kelima yaitu dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber fleksibel untuk dimanfaatkan oleh kelompok. Dari pembahasan tadi ada pun ciri-ciri guru yang baik dan kurang baik menurut humanistik, yaitu guru yang baik menurut teori ini adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, dan lebih demokratis, mampu berhubungan baik dengan siswa dengan mudah dan wajar, ruang kelas lebih terbuka dan mampu menyesuaikan pada perubahan. Sedangkan guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah, mudah menjadi tidak sabar, suka melukai perasaan siswa dengan komentar yang menyakitkan, bertindak agak otoriter dan kurang peka terhadap perubahan yang ada. Dan pembahasan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip belajar humanistik. Itu pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Dan yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Dan yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Dan yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberikan hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses pembelajaran. Mungkin itu materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.